Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa alihi wa ashabihi. Wa tabi'in lahum bi ihsan ila muslimin fil kitab syai'an tanamul ibadah. Wa syahadu bakar syata wa usulun furu'an anna Allah ta'ala syai'un ma ta'ala. Ya syarikun mujin. Wa ya'idul barakatin wa karamatin fil akhirah. Man hadara fi hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan niku senengane lek cara nyimak ya. Nyimak gurune ngaji utawa maknai ngono. Menjelaskan itu sampeyan coret-coret di kitab atau kadang coret-coret di kertas atau blas ndak nyoret-nyoret. Ya, Pak. Kalau yang nggak paham, Ada paham. Maksudnya sampean niku lek maksudnya versi santri sing maknani atau ndak maknai ngono. Maknai. Nah. Karena itu ya juga itu selera masing-masing. Yo kadang ana sing dia itu bisa paham atau ben getombo ngantuk lah no. Maknai nulis no. Nah. Tapi dia juga ya ono ya santri sing enggak gelem maknai, maksudnya kitabnya dibiarkan kosong ngono ya. Itu juga ya paling diharokati, paling harokat-harokat di akhirnya, huruf-huruf akhir, lafaz-lafaz akhir. Do nentukan i'rabnya maksudnya nahune. Tapi tidak dimaknai ya. Cuma dikasih mim kha. Kalau ing ya mim fa, yang itu tok ono. Kadang seperti itu. Itu ya mungkin dibuat latihan juga. Tapi kalau saya tuh tidak bisa seperti itu. Saya tuh kitab saya tuh harus full. Tidak oleh sepi you know. Jadi kalau sampean buka kitab-kitab saya itu pasti full catatan dan mungkin saya staplesi pakai kertas-kertas seperti ini. Nah, ini kitab yang Anu Tolibin itu banyak catatannya, banyak catatannya. Kadang saya staplesi ini. Karena kalau di kitabnya Anu Tolibin itu kan ada kan rujuk ke Tuhfah, rujuk ke Nihayah. Sosok ono ibarahnya sing ndak padha, ketika dicek kitab aslinya itu ibarahnya ndak padha. Atau kadang dipotong sesuai kehendak musonifnya. Lah kene sing maca bingung mote ya. Wong kene pintere ndak kaya musonif. Qori itu apa namanya? Kita itu sebagai pembaca itu hanya mendapatkan sisa-sisanya. Nah, itu sesuai dengan apa namanya? Manhajnya masing-masing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lek ngantuk ngadeg oleh. Ngadeg oleh kowe. Atau kalau mau lesehan, mergo adem ngono, ndak apa-apa. Sak karepe lah. Utawa ngambil air hujan di cepat-cepatnya kena ya. Saya diniyah dulu begitu kok ya. Semua ustadz itu pasti kalau ngantuk berdiri misalnya. Dan saya duduk paling depan. Wajib itu. Wajib paling depan. Soalnya itu ilmu rek. Ilmu itu semakin sampean menjauh itu ya mengolah turahan nama teh. Sampean ku lek terlalu jauh itu mau oleh turahan, tapi lek cedek ngono ya oleh kabeh, oleh full ya ngono. Saya cetok aja. Jadi jangan dibiasakan, just pokoknya paling kula, jangan dibiasakan ada kursi kosong atau bangku kosong di depannya, di depan kamu.
Itu sing oleh ya jin-jin sing melu ngaji ngono iku sing oleh. Iya. Makanya di pesantren itu ngajinya itu ngaji damparan, santri iku ya cedhak karo gurune ngono. Di kuliah itu modelnya begini. Jadi kuliah itu ono sing langsung posisi yang diincar itu posisi yang paling belakang pasti. Tapi lek ngaji ojo. Lek ngaji ojo. Soalnya engko sampean mulai turahan kuwi ya apa. Babun nikahi utawi iki kubab nerangaken masalah nikah. Nikah ini adalah salah satu pembahasan yang harus kita pelajari. Ojo ora bisik sadurunge sampean ngerti ilmu nikah. Wajib itu. Karena kenapa? Hampir sekian persen orang yang bercerai itu karena mereka tidak mengerti ilmu nikah. Loh, tapi kan dia ustadz, tapi kan dia dosen. Iya dosennya dosen apa maksudnya? Dosen matematika, dia kan ahli matematika maksudnya. Masa bojone mau dihitung matematika tok ngono. Dosen biologi ngono. Sing dibahas men perkembangan tok. Loh karena ini masalah nikah ya ilmu nikah, no. Sampeyan salat ya kudu ngerti ilmu salat. Nah, sampeyan nindakne umroh, haji itu juga harus ngerti ilmu haji umroh, makanya ono manasik ngono kae. Ilmu nikah sadurunge rabi kudu ngerti nikah, kudu sak nglontok-nglontoke. Sampai tasawur kok ngendi-ngendi ndak apa-apa, sing penting ngerti ilmu nikah. Itu lebih baik ketimbang nanti sampean menikah kemudian belajar ilmu nikah, itu agak gawat. Makanya setiap KUA itu biasanya punya inisiatif untuk membuat apa? Bimbing, nah, bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan. Daftar nikah itu ada seperti satu kelas lah. Kelas pernikahan kurang lebih sekitar 2 sampai 3 hari, nanti engko ono sertifikate ono. Sertifikat telah lulus ono. Lulus bimbingan perkawinan, sertifikasi. Jadi tidak mau guru dosen tok sing sertifikasi, tapi wong nikah juga ono sertifikasi. Tapi masalahnya sertifikatnya tidak kena digadek nih. Nah iku. Karena yang kita harus tahu ya, iki sing hukum keluarga Islam sapa? Ramadan. Ramadan berarti wis siap ya. Dia sudah kesehariannya belajar ilmu ini berarti. Nah, yes mutolaah, murojaah. Orang menikah itu sukses itu harus mengerti ilmu nikah. Yang menjadi prihatin saya pribadi itu kalau khawatir itu tidak boleh, karena khawatir kalau misalnya kita mengkhawatirkan orang yang menikah tidak langgeng, itu berarti kita meragukan takdir Tuhan. Tapi prihatin karena apa? Karena dia tidak belajar ilmu ini. Padahal kita itu tahu walaisa dzakaru kal unsa. Wong lanang iku ndak padha kaya wong wedok. Gitu. Pernikahan itu artis ngono kae. Cerai karena beda pemikiran, beda pendapat, sudah beda pandangan. Ya kan biyen pernah ngono. Itu sejak dulu itu begitu. Ya misalnya seperti Ramadan itu punya pandangan memikirkan Siska, tapi Siska ya pikirannya Ramadan itu memikirkan Siska, tapi Siska memikirkan Ulil. Segitiga bos. Tapi nggak tempok akhirnya. Itu beda pemikiran itu pasti. Jadi sampean itu belajarlah ilmu tentang perbedaan otak laki-laki, otak perempuan. Bagaimana laki-laki merespon, bagaimana perempuan merespon. Itu penting itu.
di YouTube itu saya sering menonton yang itu, yang Bu Dokter Aisyah Dahlan, itu saya suka itu. Aisyah Dahlan itu nanti kamu bisa cek di YouTube. Karena misalnya contoh kasus. Ya, contoh kasus misalnya Rofikoh ya. Rosikoh. Lah kamu, Fala itu namamu siapa? Oh lah ya, Rofikoh. Ya Rofikoh, Rosikoh. Misalnya 5 tahun ke depan itu menikah dengan Mas Rifki misalnya. Itu sudah menikah. Pernikahan berjalan kurang lebih sekitar ya sudah 2 bulan 3 bulan. Harmonisnya itu cuma menunggu mungkin 1 minggu 2 minggu itu harmonis itu. Setelah pesta perkawinan sebagainya. Mari ngono jajalan ta, ceritanya orang-orang itu. Wis mikir carane tuku tempe tahu. Wis mikir carane tuku wedak erosiko. Kerjaan biasanya ya kadang suami itu kalau santri itu kan nekat ya. Orang duwe kerjaan tapi wani rabi ya. Biasanya kan begitu santri itu. Akhirnya setelah menikah ya dia cari kerja. Jadi bagiannya itu hanya pada pesta perkawinan. Sak bar kuwi umet pisan. Umat kabeh itu. Belum nanti ketika misalnya pernikahan sudah berjalan 1 bulan 2 bulan, Mas Rifki pulang dari rumah, kemudian disambut oleh Rosikoh. Pun wangsul Mas. Alhamdulillah suami saya sudah pulang. Pripun Mas? Saya capek tak? Capek apa mboten? Tapi responnya Rifki itu akhirnya apa? Akhirnya dia yes pokoknya apa duduk di depan TV sambil nonton TV. Terus kemudian Rosiko merasa tersinggung. Wah, ini mesti ndak sayang karo aku kan. Kayak wis ndak sayang karo aku. Soalnya wis ketika saya ngomong itu sudah ndak ditanggepi ngono. Itu kodrat, itu tabiat itu. Iya, laki-laki itu dan ini ilmu ya. Laki-laki itu bicara pengeluaran kata itu antara 5.000 sampai 7.000 kata. Itu sudah bentuk verbal, sudah bentuk perkataan, bentuk gaya, nulis, chat dan sebagainya. Tapi kalau perempuan itu kurang lebih sekitar 16.000 sampai 20.000 kata. Makanya dia itu bisa pagi itu bisa berkata-kata. Nanti ketika nyambut suaminya bisa ngoceh juga. Tapi dia tidak tahu bahwa suaminya itu 7.000 kata sudah habis di kerjaannya. Sehingga di rumah itu tinggal ya taruh semua aja. Ya, ngono sambil nonton TV. Tapi kamu bisa ketahui bahwa sungguhnya ketika perempuan itu menyambut misalnya, Mas sudah pulang, wajahnya datar, itu kamu bisa melihat dia senang atau dia sedang sedih itu 10 menit kemudian. Jangan langsung. Kalau langsung itu pasti muka laki-laki pasti datar. Capek Mas. Istrinya itu dandan cantik kemudian sudah senyum-senyum. Tapi kalau setelah itu 10 menit kemudian dia senyum, berarti dia senang. Tapi kalau kemudian dia 10 menit kemudian itu dia sedih, berarti ada masalah. Ada masalah. Dan jangan sekali-kali ketika laki-laki itu otaknya kan otak. Laki-laki itu otaknya itu lebih dominan otak kiri. Otaknya otak logis. Kalau perempuan itu dominan otak kanan, otaknya otak intuisi. Sehingga hampir sebagian besar itu perasaan itu lebih dominan. Tapi kalau laki-laki
Coba kalau kamu tanya laki-laki, padahal kamu itu sudah tahu. Walah mas saya itu uang belanjanya wis entek, iki aku urung tuku wedak, jawabannya laki-laki apa? Laki-laki pasti akan memberi solusi, bukan apa namanya? Bukan membelas kasih, Solusinya apa? Sabar. Iku bagi perempuan mungkin ya tidak mengerti. Masa jawabannya sabar, mangkel namanya guys. Olah mas, aku kok lapar ya, ya lapar ya makan. Lanang kok ndak peka, akhirnya sudah seminggu ini kayaknya kok kita di rumah aja toh mas, ya keluar kono. Ndak peka maksudnya karena dia tidak memahami itu. Otak laki-laki cenderung otak yang memberikan solusi maksudnya. Jadi ketika ada laki-laki yang sedang istirahat itu, kalau saya menjadi istri itu jangan terlalu terlalu posesif atau yang lainnya. Saya sedih tuh mas, kalau sedih cerita ke saya. Biasanya laki-laki itu tidak mau cerita, karena otaknya itu berpikir bagaimana dia tuh bisa menyelesaikan solusi atas permasalahannya. Karena laki-laki itu adalah sebagaimana raja atau punya wibawa. Mosok solusi ini diselesaikan karo istriku. Mau ditaruh di mana muka saya? Gengsi laki-laki itu. Jadi ya wes ini tehnya tak taruh di sini mas ya. Kalau butuh cerita nanti panggil saja. Atau kalau misalnya perempuan itu butuh kepengen curhat itu, mas saya jangan langsungan, mas aku kepengen curhat, mengkuale, nanti aja. Tapi batasi, tentukan, mas pokoknya nanti pada maghrib saya kepengen ngomong sama kamu 15 menit. Karena otak laki-laki itu otak meeting. Dia itu laki-laki itu lebih suka yang konkret, yang pasti. Sehingga laki-laki itu biasanya suka dengan perkumpulan meeting yang schedule-nya itu jelas. 1 jaman ya wes. Setelah itu ganti yang lain. Kerjanya itu teratur. Tapi perempuan tidak bisa begitu. Itu yang harus kita pahami. Kadang laki-laki merasa tersinggung karena tidak diperhatikan istrinya, begitu pula sebaliknya istrinya menjadi tersinggung karena seakan-akan disepelekan oleh suami. Suami itu tidak perlu diperintah, itu bisa peka. Kalau misalnya sampean galonnya habis, sampean taruh di depan, atau baru dikasih galon sama diantarkan galon. Sampai selaku istri itu berlagak mau ngangkat aja, itu laki-laki sudah merespon. Nanti akan secara tidak langsung mengangkat. Tidak usah disuruh, itu pasti. Dan wanita itu, ini banyak ya. Dan wanita itu fokusnya itu bisa bercabang. Sehingga wanita itu bisa nyuci sambil ngomong, kemudian nyuci baju pakai mesin cuci, itu bisa sambil ngomong, bisa sambil masak, bisa sambil nyapu juga, bisa sambil HP-an lihat YouTube. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki itu otaknya itu fokus ke satu. Kalau sudah baca buku, kalau tidak respon, berarti dia sedang fokus di sini. Yang lainnya itu merasa tidak jelas, tidak terdengar. Itu laki-laki. Jadi tidak usah tersinggung. Itu laki-laki ya. Tapi entah ini sepertinya nyata ya. Banyak dari perempuan itu yang tidak bisa membaca arah. Apalagi Google Map itu.
Oke lah, husnuzon saya santri putri Mahat Ali bisa baca map maksudnya. Tapi itu memang mayoritas ya, kerja otak itu. Ya itu sudah kodrati. Ketika apa namanya? Yang suaminya nyopir minta tolong kepada istrinya untuk membaca map. Kapan ke kanan, kapan belok kanan, kapan belok kiri. Bablas. akhirnya muter-muter. Udah sampai tempatnya, kadang kesasar. Kasusnya ya berita-berita kan seperti itu. Coba itu berita-berita itu, ada orang nyasar gara-gara Google Map. Siapa yang baca? Perempuan. Iya, maksudnya rata kebanyakan sebagian lah. Nah, kemudian akhirnya apa? Ya, yang nyopir ya laki-laki, yang baca map ya juga laki-laki. Jadi istrinya itu tinggal storytelling saja di mobil. Nah itu ngoceh aja. Itu laki-laki perempuan. Nah, laki-laki itu fokusnya itu matanya itu hanya jaraknya itu hanya fokus apa namanya pendek atau sempit. Kalau perempuan itu bisa panjang itu. Jangan tersinggung ketika laki-laki itu ketika kamu ajak bicara itu tidak bisa bertatap mata dengan perempuan, tidak bisa. Laki-laki pasti tidak bisa bertatap mata dengan. Kalau kita berbicara tidak bisa. Pasti ketika misalnya kalian menatap saya pasti tidak bisa begini, sambil ngomong. Iya. Itu saya pasti ya kadang begini, kadang ya begitu, Jadi jangan tersinggung ketika ya Allah suamiku kok tidak menatap aku, berarti tidak sayang kepada aku. Tidak iso. Ya Allah. Nah, itu sekian banyak perbedaan karakter wanita dan laki-laki, kecenderungan otak laki-laki dan otak perempuan. Laki-laki lebih senang dengan materi, benda. Kalau perempuan lebih senang dengan ya kadang materi, kadang yang non materi juga. Lebih-lebih kepada kasih sayang itu lebih senang perempuan. Sehingga banyak laki-laki, suami-suami, kamu riset lah. Kamu ya riset kecil-kecilan, kamu lihat aja lah para suami-suami, saudara-saudara atau kerabat-kerabat. Dia tuh ketika istrinya dandan, macak cantik ya. Itu mungkin suami laki-laki ndak mungkin melihati istrinya berpuluh-puluh jam, berpuluh-puluh menit, berpuluh-puluh waktu. Mas, ya Pak Agus cantik pakaiannya segini cantik ya. Wis apik. Saya tuh dia akan mengalihkan pandangannya ke sini, ke HP. Iki lho Mas, delok enta Mas. Iya ya, ayo San. Ini nah. Karuan sampean selfie, cekrek, sampean kirim WA nih. Dikirim WA suami, itu pasti suami akan buka WA sama di Zoom no. Wah, iki bojoku ayu iki. Iya itu, begitu kok. Karakter. Jadi enggak usah apa namanya. Ya banyak ya ketika kita tahu itu kita akan menyadari dan kita akan ketawa sendiri maksudnya. Ya Allah bojoku ngene ya. Dan ternyata normal. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim wa huwa babun nikahi wa huwa 16 menit lagi lah. Wa huwa utawi nikah lughatan ing dalam bahasane iku adzamu kumpul wal ijtima'u tegese kumpul. Nikah itu kalau secara bahasa ada dua makna, satu al-dhammu, dua al-ijtima'. Ini adalah min atfil am alal khos. Termasuk daripada mengatofkan lafadz yang am ke lafadz yang khos. Lafadz yang am itu adalah lafadz ijtima' diatofkan ke ma'tof alaihnya adalah ad-dhammu. Sehingga kata ijtima' itu kumpul tapi kumpulnya masih global, umum sekali. Apa namanya?
mahasantri berkumpul di kelas. Ya kelas hitungannya kelas ini, kelas sana, kelas sana. Bisa jadi dianggap berkumpul. Tapi kalau sudah ad-dhammu itu skala kecil, itu ad-dhammu. Itu min atfil am ala khas. Wa minhu lan iku tetep setengah saking maknane wa minhu lan iku tetep saking maknane nikah bi makna ad-dhammi wal ijtima'. Qauluhum utawi ucapane wong Arab. Kalamul Arab rupane qaul tanakahatil asjaru. Tanakahat sepodo condong-condongan apa asjaru pira-pira wit ida tamayarat tegese nalikane cecondongan utawa nyondong doyong apa asjar wa ndoma lan dadi apa kalau pohon itu condong kemudian ketika bertemu itu jeneng apa ya? Ketemu wandoma lan kumpul atau gandeng utawa ya sekolah. Ketemu apa ba'dua sebagiane asjar ila ba'din marang sebagiane kang liya. Sebagian liyane. Nah. Jadi seperti dulu yang pernah kita bahas bahwa di dalam menentukan makna lughah itu harus ada dalilnya. Kata nikah itu versi maknanya apa? Secara tidak langsung itu maknanya apa? Ada yang maknai ad-dhammu, ada yang maknai ijtima'. Mana dasarnya? Dasarnya adalah tanakahatil asjar. Ketika ada orang Arab mengatakan tanakahatil asjar, itu maknanya tamayalat wa dhamma ba'dwa ila ba'din. Sehingga kata tanakahatil asjar itu namanya mahalul istidlal. Jenenge mahalul istidlal. Kadang ada juga yang mengambil kayak seperti yang kemarin bab saum itu as-saumu lughatan itu maknanya adalah imsak. Tapi imsak itu kan masih global ya. Kemudian ada ayat inni nazartu lirrahmani sauman. Sauman di situ maknanya apa? Sauman di situ adalah menahan diri dari berbicara. Jadi secara makna lughah saum ini nanti akan bervariasi. Begitu juga nikah akan bervariasi. Wa syar'an utawi nikah yang dalam makna syar'i iku akdun suci akad. Yatadhammanu itu kalau dalam syarah atau cara memaknainya Sayyid Alawi As-Saqaf Tarsyihul Mustafidin itu dimaknai yastalzimu. Kalau kita maknai yatadhammanu yastamilu itu hanya maknanya itu mencangkup, mengandung. Tapi kalau dimaknai yastalzimu itu berkonsekuensi. Suatu akad yang berkonsekuensi, memiliki konsekuensi. Yatadhammanu kang anduweni kelaziman apa akad nglazimaken ibahata watin ing menangaken oleh kumpul. Bilafzi ingkahin kelawan nganggo lafat ingkah atau tazwijin utawa tazwij wa mastuqa minhuma dan juga lafat-lafat yang mustaq dari keduanya. Karena nikah itu adalah akad, maka kita kembalikan kepada bab B. Syaratnya akad, rukunnya akad itu ada akid, orang yang berakad. Kalau dalam nikah itu yang berakad siapa? Suami dan wali, berarti zawaj dan wali. Kemudian ada objeknya, ada makud. Kalau makud itu dalam bab muamalah itu ada saman, ada musman. Saman yang fi maqamil saman, yang menduduki posisi saman itu apa? Mahar. Karena berbentuk ya sesuatu yang berharga, punya kimah. Dijualnya apa? Muqabilnya mahar itu apa? Pembandingnya mahar itu apa? Ya. Bahatul wati apa zaujah apa? Zaujah berarti kita itu menikah itu seperti kita membeli istri. Human trafficking malah. Ngedol bojo. Ngedol wong wedok.
Nah, sehingga nanti di i'anah itu ada, atau di hasil jamal itu ada. Di taklek sudah saya sebutkan juga bahwa makot alaih itu ada khilaf di antara ulama. Tapi yang paling muktamad itu adalah hilul istimta. Kehalalan istimta itu sing digoleki. Kehalalan istimta al muaqqad bi mauti ahadi zaujain. Yang itu terbatas pemisahnya adalah dengan matinya salah satu dari suami atau istri. Itu yang qaul muktamad. Artinya mahar itu kompensasi atas apa? Atas kehalalan. Kehalalan istimta. Karena perempuan itu ajnabiyah. Jadi bukan mahram. Wakila ainul mar'ah. Ya fisiknya perempuan itu. Saya menikah punya mahar 2 juta. Makot alaihnya adalah mar'ahnya. Ya berarti seakan-akan saya beli perempuan itu seharga 2 juta. Cek murah ya. Sing perempuan-perempuan iki, sampean itu kepengin mahar yang besar atau mahar yang kecil? Besok ya loh, lek menikah itu. Kolbi apa kolbi? Kamu pengen mahar yang besar atau mahar yang kecil? Apa? Besar? Apa maksudnya? Besar dan kecil? Besar dan kecil. Ya memang ada ya, karena perempuan itu memang ada tuntunan, bukan tuntutan tapi tuntunan. Tuntunannya itu adalah meringankan calon suami di dalam menyediakan mahar. Tapi sing lanang yo aja sembrono. Iku wong wedok iku mbok kapak-kapakne iku San. Iku sesuatu yang akan kamu apa-apain. Perempuan itu kamu tidak bisa mengumpuli orang lain, ya itu istrimu itu. Mosok cuma dihargai 500.000, 1 juta. Kalau Rasul itu mengajari maharnya kepada istri-istrinya itu mahal sekali, berapa puluh onta. Kalau dikurskan ke versi rupiah ya berapa puluh miliar. Nah, kita tidak mampu. Paling tidak beginilah. Paling tidak itu kalau dalam tuntunan nikah itu, ya sing lanang iku mahar iku sing rada gede lah. Jangan seperangkat alat sholat lah. Ya seperangkat alat sholat itu boleh, tapi itu bukan mahar utama. Jadi apa yang dimaksud seperangkat alat sholat ya apa? Paling apa? Mukena, sajadah, tasbih, Quran paling ya. Sajadah regane pira? Nggih. Sajadah iku paling regane 20.000 oleh. 60. Ya cukup, aku enggak tahu itu sajadah. Berapa? 50 ya? 50 minimal. 50. Mau kena berapa? Mau kena 350. Kemudian tasbih berapa? Tasbih 10.000. Ya aja 10.000 lah, 20 lah, 20. Berarti 370. Mushaf Quran. 50 ribuan, 50. 50 lah, 50.000 lah. Yang kecil 50.000 berarti 370 dan 50 420. Murah itu 420 itu. Salawase sampai mati. Nambah mana? Nah itu. Jadi yang laki-laki yang agak banyak. Biar apa? Ini ada tuntunannya karena ini akan berkonsekuensi. Di dalam bab fikih itu ada bab khulu ya.
Khulu itu adalah permintaan istri cerai karena istri tidak punya hak untuk menceraikan. Yang punya hak itu ya suami. Jadi istri minta tolong agar suami menceraikan, minta izin, ceraino aku. Tapi saya kasih kompensasi, saya kasih iwat. Nah, iwatnya itu memang kalau versi mazhab Syafi'i tidak ada batas. Tapi kalau versi mazhab yang lain batasnya adalah batas minimal adalah mahar yang diberi oleh suami. Jajalan misalnya suami memberikan mahar sebesar misalnya 50 juta. 50 juta. Istri itu mikir-mikir arep yang gugat cerai atau mau khulu itu juga mikir-mikir. 50 juta itu duit komendi. Lah nek seprangkat salat itu gampang dibalekno. Maksudnya ngono. Nah. Lah jadi itu. Jadi sehingga nanti akad itu nanti ada pembahasan apakah akad itu adalah akad ibahah atau akad tamlik. Nah, karena mahar itu kompensasinya adalah hilul istimta, maka dimaknai akdul ibahah. Fisik wanita itu miliknya siapa? Miliknya wali, miliknya wali bukan miliknya zauj. Jadi sama tidak bisa semena-mena atas tubuh istri itu tahta wilayatul wali. Tapi kalau khusus hilul istimta itu sakarepmu itu wilayah tukar, tahta wilayati zauj. Kalau khusus itu, nah, khusus itu tahta wilayati zauj. Kalau mahar itu kompensasinya adalah ainul mar'ah, fisiknya perempuan, berarti akad di sini maknanya adalah akdu tamlik, akad kepemilikan sama seperti jual beli. Artinya ketika barang itu kita terima, berarti barang itu milik kita sepenuhnya. Kepalanya istri itu milik kita, tangannya milik kita. Kalau mau kita jual, kita jual. Ya seperti itu. Jadi akad nikah adalah akad yang memiliki konsekuensi membolehkan watik, menggunakan kata-kata ingkah atau tazwij. Kata-kata ingkah atau tazwid atau lafadz yang mustaq atau yang memiliki bentukan daripada dua itu. Wa huwa haqiqatun fil aqdi wa huwa utawi nikah secara lughat ya. Wa huwa utawi nikah secara lughat iku haqiqatun makna hakikat fil aqdi dalam akad. Tapi majazun iku makna majaz fil wati dalam wati ara sahih mitra qala sahih. Karena lafadz itu ada dua, ada yang makna hakiki, ada yang makna majazi. Nikah itu kalau makna hakikatnya itu adalah akad, majaznya berarti wati. Ada 3 qaul ini ya, ini qaul yang kuat versi Syafi'i. Muqabil daripada qaul sahih, berarti qaul tsani itu miliknya Abu Hanifah. Sebaliknya, artinya nikah itu secara hakikat adalah wati, secara majaz itu adalah apa? Akad. Qaul yang ketiga adalah mustarak bainahuma. Antara akad dan watik sama-sama makna hakiki, makna hakikat. Ini pendapatnya qaulul Arab. Qaulul Arab yang disampaikan oleh Al-Wahidi Abul Qasim Az-Zujaji. Sehingga nanti akan berbeda ketika ada kata nakah di dalam Quran. Apakah itu hatta yang kiha zaujan ghairah, itu maknanya hatta ya'tida atau hatta yati'a. Wis dinikah, diakati atau wis dikumpuli. Untuk bisa ditahlil, artinya itu kan ayat tentang muhalil ya. Istri sudah diceraikan talak bain, kemudian dia bisa kembali kepada istrinya asalkan harus ada muhalil. Nah, kemudian muhalil ini apa namanya? Nah, gugurnya muhalil itu pada aspek menikahi sampai mengumpuli atau mengumpulinya dan sebagainya, itu nanti ada implikasi hukum yang berbeda. Nah itu jadi prinsip di dalam mazhab Syafi'i itu nikah itu maknanya adalah akad, majaznya adalah wati, sehingga hampir semua kata-kata nikah fangkihu atau balakum itu maka akad nikahlah.
Bukan maka kumpulilah, tapi maka akad nikahlah. Ada 3 kaul itu. Sunnah ayun nikahu li taikin wallahu alam bisawab.